Shalom, ya puji nama Tuhan untuk hari ini. Satu hari lagi Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita boleh beribadah. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita berada di rumah kita masing-masing. Biar semua jadi berkat bagi kita semua untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan kita. Siapkan hati kita, biar kita boleh bersatu dulu sejenak, kita menghormati Tuhan kita. Saudara semua untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah ini dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena ada nama Yesus yang bisa kita serukan di saat kita mengalami kesesakan. Biarlah kita boleh bersyukur untuk Tuhan kita. Yesus, Allah penyelamat kami. Atas kejadian kami Yesus, kami mau menyerukan Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur mengarah kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar
yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Kami bersyukur atas Engkau Yesusku, atas segala janji-Mu Tuhan, atas karya keselamatan yang Kau beri, atas nama Yesus. Kami boleh berseru, Yesus pertolonganku, haleluya, haleluya. Bala yang besar, bala yang dahsyat. Amin Tuhan, Kami mau serukan, Kau mau agungkan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
Allah Raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Beri pujian untuk Tuhan kita, Allah yang besar, layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini, untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua, untuk penyertaan-Mu, untuk pengampunan-Mu. Sucikan kami semua Tuhan. Ampuni setiap dosa dan salah kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon Kau yang ampuni Tuhan. Layakkan kami semua Bapa untuk datang hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Firman Tuhan yang kami dengar boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa janji-Mu untuk datang kepada kami kedua kalinya pasti, dan kami bersyukur dan kami berharap akan kedatangan-Mu Tuhan. Biar kami memiliki harapan itu Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kesulitan yang kami hadapi saat ini, kami boleh mempunyai pengharapan bahwa kami memiliki Allah yang menepati janji-janjinya bagi kami semua. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita untuk hari ini. Biar semua saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita mau bergerak bagi Tuhan kita mau menari bagi Tuhan kita, nyanyi bagi Tuhan. Tuhan di dalam bait-Nya dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan, bagi Tuhan di dalam bait-Nya dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan, bertata di atas pujian seluruh umat-Nya. Tuhan bertata di atas pujian seluruh umat-Nya. Nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan, Kita sehati datang sembah Dia, kita sehati datang sembah Dia dengan mazmur pujian syukur.
atas segala perbuatannya. Naikkan korban pujian, nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya. Naikkan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang bertata dalam pujian umat-Nya. Tuhan bertata di atas pujian seluruh umat-Nya. Tuhan bertata di atas pujian seluruh umat-Nya. Nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya. Dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Sekali lagi kata kita sehati datang sembah dengan mazmur pujian. Kita sehati datang sembah Dia dengan mazmur pujian. Syukur atas segala perbuatannya. Naikkan korban pujian, nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya. Dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Tuhan. Pujian untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Engkau berikan rancangan yang terbaik bagi kami semua. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, sehingga lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya, juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kiranya senantiasa dalam pengasihan Tuhan ya. Apapun yang sedang dihadapi, biar selalu berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini saya akan kembali memberitakan firman Tuhan, melanjutkan ceramah saya pada ibadah pekan lalu dengan judul menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pekan lalu saya sudah uraikan beberapa hal seperti apa itu yang dimaksud dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apa yang dimaksud dengan akhir zaman, apa juga yang dimaksud dengan zaman akhir, mengapa kita harus percaya akan hal itu. Beberapa nats dalam Alkitab sudah saya uraikan. Bapak Ibu, sekarang ini belum akhir zaman, tetapi barulah zaman akhir menuju akhir zaman. Hitungannya sejak Kristus naik ke sorga waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Karena sudah 2000 tahun yang lalu, zaman akhir itu bergulir, maka berarti sudah semakin dekat kesudahannya, sudah semakin dekat datangnya akhir zaman, sudah semakin dekat tibanya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Apa sajakah tanda-tanda dari semakin dekatnya kedatangan Tuhan kedua kalinya itu? Apakah tanda-tanda yang mengiringi semakin dekatnya akhir zaman? Kalau kita membaca beberapa nats dalam Alkitab, terdapat paling tidak 4 kelompok tanda yang mencirikan sudah semakin dekatnya akhir zaman atau sudah semakin dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mula-mula adalah tanda yang berkaitan dengan rusaknya teologi. Tanda yang berkaitan dengan rusaknya teologi. Teologi dari kata theos dan logos. Ilmu atau perkataan risalah mengenai Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, kita sedang berteologi. Menurut Alkitab, teologi atau pembicaraan perkataan mengenai Tuhan sudah semakin rusak. Inilah tanda akan segera datangnya akhir zaman. Lebih khusus berkaitan dengan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Coba perhatikan beberapa ayat dalam hal ini. Mulai dari Injil Matius pasal 24. Ayat 3 sampai 11. Cukup panjang natsnya, saya bacakan. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sampai di sini Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sudah semakin dekat. Tanda-tandanya adalah berkaitan dengan rusaknya teologi. Di mana dalam ayat yang keempat dan 5, banyak orang tidak mau percaya kepada Mesias yang sebenarnya, Tuhan Yesus Kristus. Ada Mesias-Mesias palsu. Dan ada juga nabi-nabi palsu. Ayat 3, ayat 4, dan ayat 11. Diulangi lagi dalam ayat 23, 24, 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ciri-ciri akhir zaman atau semakin dekatnya kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah rusaknya teologi. Orang tidak lagi berbicara mengenai Tuhan, khususnya mengenai Mesias yang sebenarnya. Orang menjadi benci kepada Kristus. Muncul anti-Kristus, anti-Kristus. Muncul pengejek-pengejek soal Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dianiaya. Ciri berikutnya adalah yang berkaitan dengan degradasi moral. Manusia semakin merosot moralitasnya. Semakin banyak kejahatan. Semakin banyak orang benci kepada kebenaran. Semakin kacau kehidupan di dunia ini di dalam hal kasih mengasihi. Perhatikan contohnya dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12. Injil Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Lihat, orang durhaka makin banyak jumlahnya, bertambah-tambah. Kasih menjadi dingin. Saudara, kasih itu adalah gambaran dari kehangatan sebenarnya. Kehangatan hidup, kehangatan perasaan, kehangatan sikap. Tetapi kalau yang hangat itu sudah dingin, rusak sudah. Tidak ada lagi kehangatan dalam keluarga. Tidak ada lagi kehangatan dalam persaudaraan. Tidak ada lagi kehangatan di dalam pernikahan. Tidak ada lagi kehangatan di dalam masyarakat. Sebab orang durhaka bertambah-tambah jumlahnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat.
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah tanda-tanda degradasi moral di zaman akhir menjelang akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kalinya yang sudah semakin dekat, di mana manusia menjadi pemangsa bagi sesamanya. Seperti satu istilah, homo homini lupus. Manusia bukan lagi sebagai makhluk kasih sayang, tetapi menjadi makhluk yang sangat kasar, beringas, satu sama lain saling menerkam. Perhatikan Yudas pasal 1 ayat 6 dan 7. Yudas pasal 1 ayat 6 dan 7. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Wow. Jadi seperti Sodom dan Gomora dihancurkan dalam kitab Kejadian, di mana moralitas manusia begitu rusak bagaikan hewan saja sikapnya. Seperti perilaku binatang saja mereka waktu itu. Lalu datanglah api dan belerang dari sorga. Tuhan berkata di sini, seperti itu bahkan lebih lagi nanti akan ada kehancuran menanggapi moralitas manusia yang semakin merosot ini. Maka ini adalah ciri lain atau tanda-tanda lain dari akan segera datangnya Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya mengakhiri zaman. Satu lagi dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 28. Di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Sampai akhirnya tadi turunlah api dan belerang dari sorga sebagai hukuman atas degradasi moral, moralitas manusia yang semakin merosot. Bapak Ibu ketahuilah, manusia itu ciptaan Allah yang paling tinggi nilainya, paling bermoral sebenarnya. Manusia bukanlah benda, not a thing, but a being. Dan bukan hanya being sebagai makhluk saja, tapi a moral being. Tuhan menjadikan manusia menjadi makhluk bermoral, segambar dan serupa dengan Dia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tetapi manusia yang bermoral tinggi ini makin jauh dari Tuhan. Dan makin hari makin rusak moralnya. Disinilah seperti pada zaman Sodom dan Gomora, seperti pada zaman Nuh, Tuhan akan membuat generasi baru. Kalau pada zaman Nuh, Tuhan mendatangkan air bah. Lalu Tuhan berkata tidak ada lagi air bah sejenis itu. Kalau Tuhan mau menghukum manusia yang jahat di dunia ini. Air bah pada zaman Nuh tidak akan didatangkan lagi. Sampai pada hari terakhir Tuhan akan datang. Disitulah pembalasan yang sesungguhnya atas dosa manusia. Maka sebaliknya, tanda-tanda dari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat itu adalah degradasi moral, moralitas manusia yang merosot.
Ciri atau tanda lain adalah yang berkaitan dengan kekacauan keluarga. Lihat, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 19, ayat 4, 5, dan 6, bahwa Tuhan menjadikan manusia itu sepasang, terlebih setelah mereka menjadi suami istri. Tidak boleh dipisahkan. Tetapi manusia semakin hari semakin jahat terhadap suami atau istrinya. Tidak takut akan Tuhan. Makin banyak orang bercerai dengan alasan yang dibuat-buat. Atau alasan apa saja. Matius 19 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Kristus. Dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Inilah semakin rusaknya keluarga dimulai dari hubungan suami istri yang semakin rusak. Semakin tidak beres. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya enggak boleh lah. Tetapi inilah tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Suami istri tidak lagi saling mengasihi. Kedurhakaan bertambah-tambah. Anak semakin berontak kepada orang tua tadi. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Mereka manusia berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Orang tua semakin tidak juga mengasihi anak-anaknya. Pelecehan terhadap anak, penghinaan terhadap anak, penyiksaan terhadap anak, atau anak-anak rusak, kacau keluarga. Padahal kepada keluarga lah Tuhan menitipkan bumi ini untuk dikelola. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Berfirmanlah Allah kepada manusia itu, suami istri baru itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan menyerahkan bumi ini untuk dikelola kepada manusia. Kepada keluarga manusia. Tapi lihat, keluarga sudah kacau. Tak heran bumi juga kacau. Alam lingkungan menjadi rusak. Ini adalah ciri, tanda dari semakin dekatnya akhir zaman. Ciri dan tanda lain, apa itu? Yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi. Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, teknologi itu adalah ilmunya Tuhan sebenarnya. Itu adalah hikmat Tuhan. Sebab semua ini ada teorinya. Semua ini ada resepnya. Semua ini ada ilmu pengetahuan di baliknya. Dari siapakah ilmu pengetahuan itu? Dari Tuhan. Adalah Daniel di dalam perjanjian lama sebagai orang yang banyak mendapatkan hikmat Tuhan. Dia tahu banyak rahasia, termasuk rahasia zaman akhir. Karena dia diurapi Tuhan. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Daniel dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Perhatikan. Kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Dan engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah. Tetapi ada yang ditahan dulu. Sampai nanti pada hari-hari terakhir akan disingkapkan. Makanya Bapak Ibu, meskipun manusia itu sudah canggih pemikirannya sejak awalnya diciptakan. Dan tentu manusia yang canggih pemikirannya itu semakin hari semakin pandai. Sayangnya, tidak digunakan untuk kebaikan. Teknologi yang begitu hebat disalahgunakan sudah.
Saya jadi teringat akan godaan ular yang dirasuk oleh iblis dalam Kejadian pasal 3. Ular yang dirasuk oleh iblis merayu manusia supaya mereka memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat di luar jalur ilahi, di luar jalur yang ditentukan Tuhan. Jadi mereka ini mau pinter tetapi bukan dari Tuhan. Mereka mau pinter hanya mau sama seperti Tuhan. Beda loh. Jadi kepandaian manusia ini adalah diterima dengan seperti usahanya sendiri, nyolong, mencuri ilmunya Tuhan dengan cara yang tidak benar, dengan cara menuruti kuasa gelap, tetapi mau pintar seperti Tuhan. Padahal hikmat yang sesungguhnya menurut Amsal pasal 1 ayat 7 adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan inilah yang memberikan hikmat yang sebenarnya. Tetapi manusia lebih banyak menggali dengan kemampuannya sendiri, tetapi sebenarnya sudah mengikuti tuntunan kuasa kegelapan. Nah heran, coba lihat. Penyalahgunaan teknologi kedokteran. Obat disalahgunakan. Obat bius disalahgunakan. Opium disalahgunakan. Penyalahgunaan teknologi di bidang persenjataan militer dan nuklir dipakai untuk menghancurkan sesama. Dalam Alkitab ada peperangan, tetapi dalam Alkitab juga ada hukum perang. Tetapi orang manusia dengan alasan dia lebih canggih teknologi militer, teknologi nuklirnya, suka ngancam orang lain, bangsa-bangsa lain, merusak. Senjata kimia, penciptaan bakteri-bakteri, penciptaan senjata-senjata kimiawi, penciptaan virus-virus, disebarkan begitu rupa untuk menghancurkan sesamanya. Belum lagi alat penyadapan, belum lagi alat untuk menguasai dengan namanya microchip. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Menurut kitab Wahyu pasal 13, nanti di penghujung zaman menuju akhir zaman akan datang namanya Antikris. Antikris ini akan menguasai dunia yang di dalamnya manusia. Cara Antikris menguasai manusia adalah menanamkan namanya angka 666. Memang angka 666 ini buat kita bukan lagi angka seperti itu biasa. Tetapi ini adalah simbol saja. Buat kita angka 66 tidak lagi terlalu persoalan. Bukan masalah angkanya berapa, tetapi caranya tetap sama. Mengenai Antikris, salah satunya dapat kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 13. Mulai ayat 11 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Kita lompat pada ayat 16-17. Dan ia menyebabkan, ini Antikris. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kalau menurut teks ini dalam ayat 18 adalah angka 666. Belakangan kalau kita telusuri, ini adalah memori implantasi, di mana data dimasukkan di dalam semacam chip yang kecil, microchip, lalu diimplantasikan kepada tubuh manusia tertentu, bisa di bagian kepala atau bagian tangan atau bagian lain, sehingga manusia ini jadi dikontrol oleh penguasa dunia yang kemudian tadi disebut sebagai Antikris.
Memang ini adalah satu tafsiran juga. Tetapi kiranya tidak berlebih-lebihan kalau kita lihat belakangan ini arah kepada situasi itu semakin terlihat. Ada pengumpulan data sedunia, big data. Hanya dengan satu tempat yang kecil saja, itu semua data bisa disimpan. Rahasia setiap orang, keanggotaan masyarakat setiap bangsa ada di situ. Ada namanya artificial intelligence. Wow, ini hal-hal yang rumit kita pahami, tetapi mengarah pada datangnya akhir zaman yang segera, di mana akan tampil seorang penguasa dunia yang disebut antikris. Dia bukan iblis yang sesungguhnya, dia adalah manusia tetapi yang dirasuk oleh iblis seperti tangan kanannya iblis. Dia tidak harus menjadi posturnya besar, tetapi dia punya kuasa yang hebat atas bumi ini dengan cara tadi, di mana dia dapat mengendalikan orang dalam berjual beli. Ayat 7. Saya bayangkan semacam orang tuh punya kartu kredit atau kartu perbankan. Dengan digesek kartunya terjadi transaksi. Tapi kalau di stop transaksinya tidak terjadi. Saudara lihat, makin hari kan semua makin canggih, makin digital, makin virtual. Semakin tidak terlihat secara kasat mata, tapi dia ada. Orang sekarang pakai smartphone. Dengan benda kecil bisa melakukan, melihat, mendengar banyak hal. Dengan kartu kecil bisa membayar banyak tagihan-tagihan. Semua menjadi mikro. Ada data di dalamnya. Inilah tadi microchip. Bayangkan, kalau ini disalahgunakan, berarti sudah semakin dekat kesudahannya. Paling tidak kaitannya dengan keberadaan antikris. Tentu ada tanda-tanda lain Bapak Ibu. Saya uraikan ini bukan membuat kita jadi takut, tetapi supaya kita semakin siap. Apapun tandanya, apapun cirinya, yang jelas Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Yang jelas akhir zaman akan tiba. Maka tinggallah sikap kita yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya ini. Apa sajakah sikap kita itu? Yang pertama adalah biarlah kita semakin tekun dalam berdoa. Perhatikan surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi di hari-hari semakin dekat kesudahannya biarlah kita semakin berdoa. Untuk itu mesti kita tenang. Setiap ada masalah jangan terlalu dipikirkan terus-menerus hingga akhirnya lupa berdoa, hingga lupa beribadah, hingga tidak baca Alkitab, hingga tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Hanya sibuk mikirin persoalan, hanya sibuk mikirin masalahnya sendiri. Tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa di hari-hari yang semakin dekat kesudahannya ini. Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus berkata, pencobaan-pencobaan dapat dilawan dengan doa. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka di zaman akhir ini jangan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita semakin giat melakukan ibadah kita. Sembari mendorong orang berbuat baik. Sembari terus beribadah kepada Tuhan. Saling menasehati dalam Tuhan. Saling mendoakan.
di hari-hari menjelang datangnya Tuhan yang semakin dekat itu. Mari kita perbanyak doa hari-hari terakhir ini. Jangan semakin jauh dari Tuhan dan gerejanya. Hati-hati dengan pergaulan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati dengan hobi-hobi, dengan games-games yang menjauhkan kita dari ibadah kepada Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya? Berikutnya adalah semakin menjaga kesalehan hidup. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Kita semakin menjaga kesalehan hidup. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Haleluya. Makin menjaga kesalehan hidup. Jangan menyanyiakan kesempatan dan waktu yang ada. Jangan menyalahgunakan kebebasan. Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Jangan menyanyiakan keselamatan yang Tuhan telah beri. Jangan menyanyiakan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Layani Tuhan. Terus berbuat baik. Terus menjaga kesalehan hidup. 1 Petrus 2 ayat 16 sama juga pesannya dengan kalimat yang sedikit berbeda. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pada zaman Rasul Paulus, Rasul Petrus dan rasul-rasul pada umumnya, ada satu kelompok yang menyalahgunakan dan menyalahposisikan kemerdekaan mereka dalam Tuhan. Ringkasnya seperti ini. Kita kan sudah selamat. Nama kita kan sudah tercatat di sorga. Kita kan tinggal menanti kedatangan Tuhan. Sekali selamat kan tetap selamat. Mana ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus? Kalimat-kalimat seperti ini tentu saja enak didengar. Tetapi kalau disalahgunakan berbahaya. Jangan menyalahgunakan kebebasan. Justru kalau kita ini memang sudah merdeka, ya tampillah sebagai orang merdeka. Jangan ada yang memperhamba kita. Jangan ada yang memperbudak kita. Mengapa kita berkata kita merdeka tetapi dikuasai miras, minuman keras? Mengapa kita berkata kita orang merdeka tetapi masih dikuasai oleh pergaulan bebas? Mengapa kita berkata kita orang merdeka tetapi masih dikuasai oleh kejahatan, oleh narkoba, oleh kebiasaan bohong, oleh niat jahat, oleh kebiasaan mencuri? Kalau saya sebut dosa-dosa itu memang tidak enak didengar. Tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Roma 6 ayat 1 dan 2. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita sudah menjadi orang merdeka, biar kita menunjukkan sikap sebagai orang merdeka. Kita hidup dalam kesalehan, kekudusan sebagai umat Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia,
tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya. Hari-hari ini semakin jahat. Efesus 5 ayat 16. Jangan kita ikut-ikutan berbuat jahat. Hari-hari semakin jahat. Karena semakin dekat kesudahannya. Iblis tahu ini waktu terbatas. Bahkan dalam games ini jangan-jangan buat iblis adalah injury time. Injury time. Waktu yang ditambahkan maka digunakan sekuat-kuatnya oleh setan untuk menggoda manusia. Maka Tuhan berkata melalui Rasul Paulus di sini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara semakin menjaga kesalehan hidup di hari-hari yang semakin dekat kesudahannya ini. Saudara rindu melihat kedatangan Tuhan, amin. Tuhan juga rindu melihat Anda pada saat Dia datang. Tetapi janganlah kita hanya dilihatnya saja, melainkan biar kita dilihat dalam keadaan sempurna. Sebatas kita dapat lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yakobus 5 ayat 1-3. Kebiasaan kita di zaman akhir ini jangan hanya mengumpulkan saja untuk dibinasakan. Yakobus 5 ayat 1-3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, bahkan dengan cara yang tidak benar. Ayat 4 dan 5. Bisanya memeras saja. Bisanya mengambil punya orang lain saja. Ini adalah sikap yang tidak boleh kita tiru. Lalu semakin giatlah memberitakan Injil. Harapan Tuhan di akhir zaman adalah segala bangsa menjadi muridnya. Maka di zaman akhir ini ayo kita penuhi harapan itu lebih kencang lagi, kita berlari. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Secara tekstual, penyertaan ini sebenarnya bukan dalam segala hal. Bukan, oh lagi nyolong disertai Tuhan, mentang-mentang dia murid Tuhan. Oh, lagi zina disertai Tuhan. Lagi berbuat jahat disertai Tuhan, mentang-mentang dia murid Tuhan. Tidak begitu. Ini konteks tekstualnya adalah dalam rangka pelayanan cari jiwa. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Jadi kita ini mari wujudkan kerinduan Tuhan. Di hari-hari terakhir menjelang kedatangannya kedua kalinya. Biar kita ini semakin giat melayani, memberitakan Injil. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan Allah haruslah diberitakan kepada seluruh bangsa di seluruh muka bumi hingga tiba kesudahannya. Maka di zaman akhir ini kita harus lebih rajin lagi melayani. Melayani lebih sungguh. Kita harus semakin rajin dalam memberitakan Injil. Roh kita harus semakin menyala-nyala. Roma 12 ayat 11-12. Roma 12 ayat 11-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Layanilah Tuhan.
Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wow, makin hari kita harus makin giat melayani. Semua daya upaya kita kerahkan untuk pelayanan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dalam Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Ini zaman akhir, menjelang akhir zaman. Hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus Kristus akan segera datang yang kedua kalinya. Apa yang kita lakukan? Cari jiwa. Apa yang kita kerjakan? Cari jiwa. Dukung pekerjaan Tuhan. Jangan malah kita yang berangus pekerjaan Tuhan. Menggembalakan domba-domba Allah. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menggembalakan domba-dombanya. Dan kalau kita menggembalakan domba-dombanya dengan kerendahan hati, maka Sang Gembala yang sejatinya Tuhan Yesus Kristus itu akan memberikan kita upah surgawi. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Kita akan mendapatkan mahkota yang sejati. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali? Berikutnya adalah semakin bijaksana, berserah dan bertekun. 1 Petrus 4 ayat 12-13. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Jadi di hari-hari terakhir ini, saudara, biar kita semakin berserah, bertekun kepada Tuhan. Jangan ada yang mengambil mahkota kita. Wahyu 3 ayat 11. Jangan sampai ada yang mengambil mahkota kita. Kita harus bijaksana, berserah, dan bertekun. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Jangan kehilangan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Kedatangan yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ingat saudara, kedatangan Tuhan kedua kali bukan hanya secara umum, sebagaimana saya uraikan pada pekan lalu. Ada juga kedatangannya secara pribadi menjemput kita orang per orang. Itu juga bagian dari akhir zaman. Tetapi saya istilahkan menjadi akhir zaman pribadi. Biar kita siap sedia untuk dipanggil Tuhan kapanpun. Kita semakin giat melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Ayat 22. Kalau aku hidup, biar hidup untuk melayani Tuhan. Kalau soal dipanggil Tuhan, nama sudah terdaftar di sorga. Inilah keyakinan kita. Inilah pengharapan kita. Maka biar kita semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sabas. Menjadi hamba-hamba yang diperkenan oleh Sang Tuhan. Semua talenta yang dititipkan kepada kita, jangan kita buang percuma. Jangan kita sia-siakan. Matius 25 ayat 11 sampai dengan 32. Ada dua kelompok hamba yang setia mengembangkan talentanya, tetapi yang lain menguburnya. Biar kita adalah kelompok pertama yang setia mengembangkan talenta yang dititipkan Tuhan, bukan malah menguburnya. Kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan, berjaga-jaga.
Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, kapan Tuhan akan memanggil kita. Jangan seperti perempuan yang bodoh di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tetapi jadilah sebagai atau seperti perempuan gadis yang bijaksana. Menjelang datangnya pengantin, kita tidak boleh padam api di tangan kita. Tidak boleh kehilangan minyak di lampu atau dian kita. Kita harus selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. 2 Petrus 3 ayat 10. Kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Kita harus berhati-hati. Bersikap terus-menerus sebagai seorang prajurit Tuhan. Kapan Tuhan akan datang? Kita sudah siap menanti. Biarlah kita setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus Kristus setia. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, dan 8. Setia sampai akhir seperti Tuhan Yesus Kristus setia. Kita bukan hanya starting well, tetapi juga finishing well. Seperti Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7, dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7, dan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Maranatha. Tuhan akan datang kembali kedua kalinya. Nantikanlah kedatangan Tuhan kedua kalinya dengan sikap yang benar. Kita semakin tekun berdoa beribadah pada Tuhan. Kita semakin menjaga kesalehan hidup kita. Kita semakin giat memberitakan Injil dan mendukung pelayanan gereja. Mencari jiwa buat kerajaan sorga, menggembalakan domba-domba Allah. Kita semakin bijaksana, berserah dan bertekun. Kita semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dititipkan Tuhan. Ada begitu banyak tugas yang saya tidak dapat uraikan hari ini. Dan kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangannya. Demikianlah dulu uraian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Menambah, melanjutkan uraian firman yang saya sudah sampaikan pekan lalu. Dengan judul, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan berjanji akan datang segera. Kapanpun itu memang kita tidak tahu. Tetapi kita harus yakin bahwa itu akan terjadi. Dia akan datang di akhir zaman, mengakhiri segala-galanya. Namun sebelum itu terjadi, untuk mengakhiri segala-galanya, bisa jadi Tuhan akan datang membawa kita orang per orang terlebih dahulu. Itu pun adalah bagaikan akhir zaman bagi kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dengan demikian harus kita pahami, dapat terjadi setiap saat. Oleh sebab itu, di zaman akhir ini, di hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya, biarlah kita ini semakin menjaga sikap kita sebagai umat Tuhan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami sudah baca dan renungkan kembali hari ini. Melanjutkan perenungan kami mengenai kedatangan Tuhan kedua kalinya. 2 pekan terakhir ini kami melakukannya. Biarlah semakin hari kami semakin siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sekarang memang belum akhir zaman, tetapi ini zaman akhir yang sudah semakin dekat kesudahannya. Biar kami semakin terarah kepada Tuhan. Kami semakin melakukan tugas-tugas kami. Kami tidak semakin menjauh dari Tuhan.
kami semakin cinta akan Tuhan. Kami menantikan panggilan sorgawi. Semakin kami dipisahkan dari dunia ini dengan segala kejahatan dan kebinasaannya. Terpujilah Bapa di atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mewakili gembala sidang kita dan semua hamba-hamba Tuhan, juga pengurus gereja, kami menyemangatkan supaya Bapak Ibu, Saudara, sekeluarga, bahkan dengan teman-teman tetap mengikuti ibadah yang kita selenggarakan. Kalau sementara ini kita mengadakan ibadah streaming atau online service, biar kita tetap bersemangat melakukannya. Jangan karena tidak terlihat oleh sesama, lalu kita beribadah jadi sembarangan. Dimanapun kita berada, kita harus beribadah dengan penuh semangat, sukacita. Kita lakukan semua buat Tuhan. Serius kita beribadah. Pada saat kita diajak membaca Alkitab, ayo buka Alkitabnya. Buka, baca, pelajari. Jangan sembari beribadah, sembari kita tidur, sembari kita makan, sembari kita ngobrol. Biar kita serius beribadah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati secara pribadi. Saya menyampaikan ini bukan mau mengkritik, tetapi mau menyemangatkan kita sekaliannya. Berikutnya, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang Bapak Ibu salurkan ke gereja kita untuk mendukung ibadah dan pelayanan di gereja kita. Persembahan syukur dapat disalurkan kembali melalui nomor rekening yang sudah diumumkan dan tertera di layar Anda ini. Dapat dilihat bahwa persembahan dapat disalurkan ke sana. Tuhan memberkati. Tetap semangat dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah kembali kepadamu. Di dalam ibadah ini kami menaikkan puji-pujian, syukur, penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami dengan iringan musik boleh berkenan kepadamu ya Bapa, menyenangkan hatimu saja. Kami juga telah merenungkan firman-Mu di dalam Alkitab mengenai kedatangan-Mu yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat. Hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua yang sudah semakin dekat itu, biar kami isi dengan hal-hal yang baik, yang mulia, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan hidup kami, biarlah kami boleh diberkati terus oleh Tuhan, sehingga dengan itu kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati keluarga kami, ayah ibu kami, ayah ibu mertua kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami, juga saudara bersaudara dengan kami. Biarlah di rumah tangga kami masing-masing ada makanan, minuman, pakaian, keperluan hidup kami tercukupi, keuangan tercukupi, anak-anak sekolah, kuliah, dan bergaul dengan baik. Kami berdoa Bapa, supaya yang sakit disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Anggota keluarga kami kah, teman dekat kami kah, atau sebangsa setanah air kami yang sedang mengalami sakit penyakit, biarlah bilur-bilur Tuhan, keajaiban surgawi menyembuhkan mereka. Kalau perlu obat, Tuhan juga boleh sediakan. Terima kasih untuk para juru rawat dan dokter yang bekerja khususnya belakangan ini dengan adanya pandemik COVID-19. Mereka lebih lagi berjuang di lapangan. Tuhan memberi kekuatan tambahan, hikmat sukacita, dan imunitas yang bertambah, sehingga orang yang sakit boleh tidak bertambah, orang yang sakit boleh sembuh segera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin di negara kami, Bapak Presiden dengan jajarannya di pemerintahan pusat, juga pemimpin-pemimpin aras nasional lainnya, sampai ke daerah-daerah, bahkan pelosok-pelosok negeri. Kami persilahkan Tuhan menjadi raja atas republik ini. Roh Kudus menjelajah seluruh negara ini, bangsa ini dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan akhiri ibadah ini. Turunlah berkat-Mu atas kami. Semua rencana kami biar boleh berhasil.
semua kegiatan kami boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus lah, dan penghiburan Allah Roh Kudus, itu yang akan menuntun menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Shalom.